Salam God Lovers. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong setiap orang yang percaya. Percayalah, setiap persoalan pasti ada jalan. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara untuk ku lalui. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mari bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam hari-hari kita untuk boleh melihat dan mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Satu bagian firman Tuhan hari ini yang saya akan sampaikan dari 1 Korintus 1 ayat 9. Alkitab berkata begini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan renungan ini dengan judul Mesra dengan Bapa. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini bahwa ada kata memanggil untuk apa? Untuk bersekutu. Saya percaya bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk diselamatkan, tetapi memanggil kita untuk bersekutu. Dengan kata lain, untuk mesra dengan Dia. Kalau kita berbicara mengenai mesra, sebenarnya itulah yang menjadi esensi daripada perjalanan kehidupan rohani kita, perjalanan kehidupan Kristen kita. Sebab berbicara mengenai kekristenan itu tidak hanya berbicara mengenai religi atau agama, tapi itu berbicara mengenai hubungan, mengenai kedekatan, mengenai mesranya kita dengan Bapa Surgawi. Dan kalau kita lihat daripada pengertian daripada intim atau mesra, itu sama dengan karib atau akrab, dekat atau erat. Atau bisa digambarkan dengan hubungan suami istri, bagaimana itu mengalami kedekatan. Dan di dalam bahasa asli daripada intim atau mesra itu, kata aslinya dalam bahasa Jawa itu intus. Intus yang artinya di dalam. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk diselamatkan, tetapi memanggil kita untuk mesra, untuk intim dengan Dia.
Nah, saudaraku, ada 3 tingkat keintiman yang secara cepat mau kita renungkan hari ini, dan nanti tentunya kita akan bisa dilihat di level mana kita sudah berada sebagai perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang pertama ada namanya keintiman atau kemesraan yang namanya reaktif. Apa arti reaktif? Reaktif ketika ada persoalan, ketika ada masalah, maka kita datang kepada Tuhan sebagai wujud kita memerlukan Tuhan yang akan bertindak menyelesaikan persoalan itu. Jadi kata kuncinya adalah ketika ada masalah, itu datang kepada Tuhan. Ya, itu nggak salah juga, karena memang faktanya hari ini saya perhatikan di dalam penggembalaan ada 2 sifat, ada 2 hari ini kelihatan ketika orang dihadapkan dengan persoalan. Seperti sekarang ada pandemik yang sedang dihadapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, yang pertama ada orang yang makin dekat dengan Tuhan, makin mesra dengan Tuhan. Tapi ada juga orang yang makin jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini kalau persoalan ada, itu bukan masalah. Itu yang membuat kita menjadi intim dengan Bapa Surgawi. Tapi yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak hanya menjadi intim karena ada persoalan, tapi kita mengalami keintiman yang aktif. Aktif artinya ada nggak ada persoalan, kita menjadi orang yang mau dekat dengan Bapa. Kita mau bermesraan dengan Bapa. Dan ini akan teruji dan dengan latihan-latihan bagaimana kita ada di dalam doa, pujian, penyembahan kita. Dengan kata lain, aku akan berkata, aku perlu Tuhan di setiap waktu dalam hidupku, ada nggak ada persoalan. Dan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan perlu latihan. Artinya keputusan yang kita ambil untuk mengalami keaktifan bersama dengan Tuhan. Tetapi yang terakhir, ada namanya tingkat keintiman yang otomatis. Nah, otomatis ini adalah buah daripada keintiman yang aktif. Artinya, orang yang sudah terbiasa dia membangun hubungan, bercumbu atau bermesraan dengan Tuhan dengan latihan-latihan yang sedang dilaksanakan, maka itu akan melahirkan yang namanya keintiman yang otomatis. Bagaimana kisah Daniel ketika dia dihadapkan dengan satu ancaman, ketika dia tidak menyembah kepada raja, tapi dia menyembah kepada Tuhannya. Alkitab berkata dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Alkitab berkata sebelum dia diancam dengan hukuman, dia sudah mulai terlatih, dia sudah mulai mengadakan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Alkitab berkata 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dengan kata lain, ini berbicara bagaimana Daniel sudah mengalami kedekatan, keintiman yang otomatis dengan Tuhan sebagai hasil daripada keaktifannya bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang menjadi hal yang luar biasa? Bukankah orang-orang yang mengalami kedekatan dengan Tuhan secara otomatis adalah orang-orang yang teruskan mengalami kemenangan, dan mengalami kemenangan. Dan ketika Daniel dikatakan dilemparkan ke gua singa, maka Daniel bukan menjadi mangsa singa, tapi singa-singa itu menutup mulutnya dan tidak menyentuh Daniel. Dan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita kembali secara aktif membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Tidak hanya karena ada persoalan, juga tidak hanya karena ada latihan atau aktif, tapi kita mau membangun kedekatan yang otomatis. Dan kita berkata bahwa Tuhan yang kuperlukan, dialah segala-galanya yang aku nantikan dalam kehidupanku, sehingga kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan kita akan alami dalam perjalanan kekristenan kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Biar kami terus anak-anak-Mu mengalami kedekatan demi kedekatan yang lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan dalam semua musim hidup kami. Ada nggak ada persoalan, kami mengalami kedekatan Tuhan. Sebab kedekatan kami itu akan menentukan kemenangan kami. Karenanya kami berkata, kami perlu Tuhan di hidup kami. Dan kami mau terus mendekat, bermesraan dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh video ini, mari live,
subscribe, dan bisa dibagikan, di-share kepada orang lain untuk kita boleh saling menguatkan, saling meneguhkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.